Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ke-7. Kita akan baca dan kita akan bersama-sama belajar. Saya berdoa supaya firman Allah ini memberikan sebuah keuntungan di dalam kehidupan setiap kita, dan kita bisa dibawa semakin dekat dengan Allah, mengerti isi hatinya, mengerti rencananya untuk setiap kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Saudara bisa baca ke ayat berikutnya untuk lebih memahami di rumah. Dikatakan di dalam ayat 4, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Firman Allah mulai dengan kata dengarkanlah. Itu artinya banyak orang Israel pada waktu itu, mereka ada di suatu tempat bersama-sama dengan Musa untuk menyampaikan firman Allah, untuk mengajar mereka. Namun kebanyakan daripada orang Israel tidak memperhatikan. Kata dengarkan ini biar menggugah kita juga, supaya kita memberi perhatian kepada firman Allah. Sebab ini penting. Dan untuk itu kita datang ke tempat ini untuk mendengar firman Allah. Bukan sekadar menyanyi, memuji Tuhan, memainkan musik, menari, dan duduk di tempat duduk di dalam ibadah. Tetapi kita datang untuk mendengar Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita, itu artinya Dia memiliki satu perhatian secara khusus kepada kita. Oleh karena itu, penting agar setiap kita menyiapkan telinga kita, hati kita, untuk memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Sebab Dia adalah guru, kita adalah murid. Ketika Dia berbicara, Dia sedang mengajarkan hal-hal yang penting, yang bermanfaat bagi setiap kita murid-muridnya. Bagian kita memperhatikan. Bagian kita berusaha untuk memahami. Baru setelah itu kita mempraktekannya. Setelah itu kita akan berbuah. Haleluya. Jadi, mari beri perhatian kepada firman Allah. Bangun sebuah kebiasaan kita memperhatikan firman Allah. Sebab itu bermanfaat bagi hidup kita. Perubahan ke arah yang lebih baik Tuhan rencanakan. Tuhan inginkan untuk setiap kita mengalami perubahan yang lebih baik. Untuk itu Dia mati. Dan kita sudah masuk ke dalam masa anugerah. Kita hidup di belakang salib. Dan Tuhan sudah mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk menyingkirkan penghalang di dalam rencananya untuk setiap hidup kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan di sana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendengar.
Amin. Jadi perhatian, fokus. Kita perlu berlatih untuk fokus. Dengan memanfaatkan telinga kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Allah kita pencipta langit dan bumi. Dan Dia sudah menebus kita melalui anaknya. Yang kita pertuhankan Dia. Kita tuhankan Dia. Kita layani Dia, kita perhatikan Dia. Kita tunduk kepada otoritasnya. Mau bicara apa, kita tetap harus tunduk. Mau membangkitkan gairah, haleluya. Mau menyinggung dan menyakiti hati kita, haleluya. Sebab firman Allah kadang-kadang memang menyesah kita, menyakiti, menyinggung kita, mempermalukan kita. Namun itu berasal dari Allah yang kita pertuhan. Jadi kita mesti tunduk, jangan protes. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Segala aspek kehidupan kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Itu tuntutan daripada Allah yang sudah menebus saudara. Kita harus mengasihi Dia. Di dalam kasih ada korban, ada pujian, ada pendampingan, ada kedekatan, dan ada perhatian. Dan Tuhan tuntut dari kita sekalian untuk balasan terhadap kasih-Nya yang begitu besar. Kasih kita belum seberapa, tapi mari kita tingkatkan. Sebab Tuhan menuntut kita supaya kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap apa? Hatimu. Itu tuntutan Dia. Kita akan belajar dari ayat yang ke-6 dan 7. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan menuntut kita untuk memberi hati, membuka hati, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dan dibutuhkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Maksudnya, kita berpikir, kita melihat, tetapi bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan hati. Itu yang dimaksud abstrak. Dan Tuhan menaruh di dalam setiap kita kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Kalau berpikir secara matematis, saudara bisa menghitung tempat duduknya ada berapa di tempat ini, ada berapa yang kosong, ada berapa yang didudukin. Itu secara matematis. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah atau hal-hal rohani, hal-hal agamawi, itu dikelompokkan kepada berpikir secara abstrak. Dan kita perlu berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir seperti itu. Dan kita dituntut untuk mengasihi Allah yang boleh dikatakan itu abstrak, karena nggak bisa ditunjukkan secara fisikal. Itu hanya bisa diimani. Itu yang dimaksudkan. Itu metafisik, bukan fisik, tapi metafisik. Dan kita semuanya percaya akan hal itu. Itu sebabnya saudara duduk di tempat ini. Itu sebabnya saudara mendengar di Roma lewat streaming dan memutar kembali video tentang firman Allah ini. Nah, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dalam perjalanan, berbaring atau bangun, dalam segala keadaan
Tugas kita sebagai orang tua atau kita yang sudah punya kedewasaan rohani adalah membicarakannya, menyampaikannya. Caranya bukan sekadar atau sekali-kali kalau ingat, tetapi dengan sengaja berulang-ulang. Dan kita akan belajar mengenal diri sendiri supaya kita bisa mendapatkan keuntungannya ketika kita belajar kepada Allah lewat pengenalan diri, sehingga kita bisa mengenal Allah juga. Ayat 6 dan 7 ini pokok bahasan, pokok pelajaran kita. Bapak Ibu pelajari, baca berulang-ulang di rumah, dan nanti ini akan dijelaskan kembali pada waktu komsel. Apa yang muncul dari hati, atau apa yang dimunculkan di hati kita oleh Tuhan, yang tidak terjawab pada hari ini, itu bisa saudara catat dan bersama-sama diskusikan di kelompok sel. Ayat 6 memperingatkan kepada kita supaya apa yang diperintahkan Allah itu diperhatikan. Katakan bersama-sama, diperhatikan. Amin. Jangan sampai diabaikan. Tapi perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar. Sungguh-sungguh. Banyak orang mendengar sesuatu, tapi hanya dengar suaranya. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan mau kita serius, dengarkanlah firman Allah ini. Maukah kita mendengarkan firman Allah? Amin. Telinga kita penting untuk membuat keadaan hidup kita berubah. Kesuksesan kita mulai dari telinga kita, bagaimana kita menggunakannya. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita mulai dari telinga yang menempel di kanan dan kiri kita. Apakah kita menggunakan kedua telinga ini untuk memperhatikan, atau hanya sekedar dengar dan dibiarkan berlalu? Telinga penting. Amin. Perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar mengenal tentang diri kita. Yang pertama, apa yang kita dengar, apa saja, menuntut perhatian. Apa saja yang kita dengar bisa membuat perhatian kita tertuju kepada suara itu. Semua suara, semua bunyi menuntut perhatian kita. Jadi ada banyak suara. Bisa membuat bingung. Bisa juga tidak. Supaya tidak bingung, kita belajar. Kita hidup di dalam dunia yang hingar-bingar, banyak sekali suara, banyak sekali perkataan. Semuanya menuntut perhatian kita. Seringkali kita tidak melatih. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hal itu menuntut perhatian. Dan kita tidak melatih. Sebab tidak semua suara, tidak semua bunyi harus kita perhatikan. Ada banyak yang harus kita abaikan, tapi ada satu hal yang kita pikir penting,
itu harus kita perhatikan. Ada banyak hal yang berbunyi, yang bersuara, yang berbicara, dan menuntut perhatian. Karena saking banyaknya, membuat kita kadang-kadang tidak menyadari mana yang harus kita perhatikan. Ada suara manusia, ada suara mesin, ada suara alam, ada suara Allah. Mana yang harus kita perhatikan? Keputusan ada di pemahaman kita. Seringkali apa yang seharusnya kita perhatikan justru kita abaikan. Firman Allah yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita malah kita abaikan. Makanya hidup akan menjadi runyam. Dan ini cermin introspeksi masing-masing, termasuk yang berbicara. Sebab saya juga harus belajar dari Tuhan. Kalau hidup kita amburadul, bahasa Inggrisnya messy, nggak karu-karuan, itu sebagai introspeksi bahwa kita sering, mungkin senantiasa, sudah menjadi kebiasaan mengabaikan firman Allah. Atau kita baca juga, tetapi perhatian kita bukan pada apa yang kita baca. Jadi, Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Oke. Supaya kita beruntung sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan. Bukan sekedar nyanyian, tapi sungguh-sungguh mengalaminya. Dan Tuhan sungguh-sungguh ingin kita, setiap kita mengalaminya. Apa yang dapat kita dengar menuntut perhatian kita. Dalam dunia ini, ada banyak suara yang menuntut kita dengar. Tapi ada satu hal bagi orang bijak, hanya satu hal yang layak mendapat perhatian untuk kita dengarkan, yaitu ketika Tuhan berbicara. Jangan abaikan. Jadi mari kita fokus kepada firman Allah. Amin. Nah, kita akan berbicara tentang sistem ingatan atau memori kita semua, manusia. Jadi ada sistem di dalam memori kita. Memori itu ingatan. Paham ya? Nah, sekali lagi, ada sistem memori manusia. Dan sistem memori manusia memiliki komponen. Ada komponennya. Sistem berpikir kita itu tersusun, ada susunannya dari 3 komponen. Ada 3 tingkatan, 3 komponen, 3 tingkatan lah gitu ya, untuk memudahkan kita menangkap. Kita semuanya memilikinya. Nah, tingkat pertama atau komponen pertama itu adalah sensor motorik, sensor memory.
Sensoric memory. Artinya daya tangkap, daya serap pikiran atau hati. Setiap kita bisa menangkap apa yang kita dengarkan. Bisa memahami. Tetapi ada sebuah penelitian oleh para ahli tentang daya serap atau kemampuan manusia menyerap secara umum dulu. Kalau ada yang khusus itu mungkin karena IQ atau bahkan sebaliknya, idiot, sehingga nggak bisa menyerap, ngomong apa-apa gitu nggak bisa menangkap. Tapi secara umum kemampuan manusia untuk menyerap informasi itu cuma 40%. Jadi kalau ada seseorang mengajari atau menceritakan poin, katakanlah ada 12 poin, pokoknya yang diserap itu hanya 40%. Jadi kalau 12, 40% kira-kira berapa? Tiga setengahan kira-kira. Tidak bisa tepat. Itu yang bisa kita pahami. Yang lain lupa. Katakanlah misalnya, seorang guru berkata begini, coba ulangin. Sebagian besar hanya bisa mengulangin 40%. Yang 60% lupa. Itu pernyataan hasil penelitian para ahli. Dan 40% yang bisa diserap itu pun bisa hanya bertahan di dalam ingatannya itu hanya beberapa menit, bahkan detik. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Sehingga kalau kita tidak menyikapinya, khotbah yang kita dengarkan setiap hari Minggu atau firman Allah yang kita baca setiap hari itu tidak berdampak, tidak hidup. Lalu begitu saja. Tidak bermanfaat, tidak mengubah. Padahal firman Allah kita percaya itu hidup dan berkuasa untuk mengubah, untuk menuntun kepada kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah. Are you ready? Sudah siap untuk meningkat kepada komponen atau level yang kedua? Level pertama, semua informasi lewat suara, lewat penglihatan, itu akan ditangkap oleh ingatan kita secara sensori, secara penyerapan. Dan itu bisa hilang begitu cepat. Jadi, kesimpulan dari fakta, apa yang kita dengarkan, informasi-informasi itu, bisa berlalu begitu cepat dan hilang begitu saja, dan kita sulit untuk mencarinya kembali, mengingat kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan satu usaha. Usaha yang kita lakukan adalah kita memproses informasi itu dengan mengingatnya. Ketika kita memproses informasi yang kita dengar atau yang kita lihat, atau mungkin lewat perasaan, itu kita proses. Dan prosesnya itu akan mengantar informasi itu kepada komponen yang kedua atau level yang kedua. Apa itu? Short term memory. Daya ingat jangka pendek. Ketika kita mendengar sesuatu, sensor pikiran kita langsung menangkap. Tapi kalau tidak
diperhatikan, diproses, diperhatikan, itu akan kabur begitu saja. Dan kita harus tangkap, proses, perhatikan informasi itu. Dan ketika kita memperhatikan, kita sedang mendorong, membawa informasi itu kepada ingatan jangka pendek. Jadi perlu memperhatikan. Kalau saudara memperhatikan, saudara ditanya, saudara tidak akan bisa menjawab. Karena itu sudah kabur, terbawa angin. Supaya tidak kabur, saudara perhatikan. Nah, itu prosesnya. Proses itu akan membawa dari sensorik tahap pertama kepada tahap yang kedua, yaitu ingatan jangka pendek. Nggak bisa lama. Nggak bisa tinggal 1 hari. Mungkin hanya beberapa menit, beberapa jam. Kita ingat. Tapi kalau sudah besok, wah udah lupa. Udah tidur, wah udah lupa. Ditanya lagi nggak ngerti, karena jangka pendek pun bisa hilang. Jadi, perhatikan baik-baik. Perhatian kita terhadap informasi akan diteruskan kepada ingatan jangka pendek. Saya pelan-pelan, saya ulang-ulang. Saudara ingin belajar lagi, nanti dengerin videonya lagi. Nah, kenapa Musa memerintahkan kepada umat Israel, khususnya orang-orang tua, untuk mengajarkannya berulang-ulang? Karena kalau tidak dilakukan, atau hanya sekali, nggak diulang, hanya sekali, dia mengajarkan kepada komponen yang pertama, level pertama apa tadi? Sensory memory. Ingatan tapi hanya sensor, daya tangkap kayak gitu, daya serap hati kita, pikiran kita. Itu bisa kabur sekejap. Dan harus kita perhatikan. Perhatian kita akan membawa informasi itu kepada ingatan jangka pendek, tapi jangka pendek. Ketika mengajarkan 2 kali, dia bisa membawa informasi itu kepada ingatan jangka pendek. Kalau cuma sekali, tidak ada yang bisa jamin. Jaminannya kabur, hilang, lupa. Harus diulangi 2 kali. 2 kali masih dalam perjalanan membawa kepada ingatan jangka pendek. Bagi beberapa orang mungkin lambat, belum sampai ke ingatan jangka pendek. Makanya diulangi lagi. Sampai ke sana. Ketika informasi di dalam hati pikiran kita sudah masuk ke dalam memori ingatan jangka pendek, masih butuh penanganan lagi. Namanya jangka pendek. Makanya hanya beberapa, bertahan beberapa lama. Ketika waktunya habis, lupa juga. Musa ini begitu cerdas. Dia mempunyai satu pemahaman, dia diajari oleh Allah sendiri. Dan Allah memerintahkan supaya diajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang. Berulang-ulang tidak bisa dihitung. Tapi yang jelas berkali-kali. Makanya, kita tidak boleh bosan. Ya sudah dikhotbahin, khotbahin lagi. Nggak sadar bahwa secara umum, kecuali kalau tidak umum, dia khusus, IQ-nya tinggi sekali. Sekali dengar, dia langsung tangkap, langsung proses, langsung dibawa kepada level yang kedua, bahkan sampai level ketiga. Ingatan jangka panjang, memori jangka panjang, permanen. Ada seorang anak kecil, usianya 9 tahun,
Ini di Amerika. Kalau di Indonesia nggak mungkin jadi seperti yang dia jadi sekarang. Ada seorang namanya Sorbono Bari, anak kecil 9 tahun, laki-laki. Dia anak keturunan Bangladesh dan Amerika. Usia 9 tahun sudah jadi profesor. Usia 9 tahun sudah jadi profesor. Secara normalnya usia 9 tahun baru kelas berapa? 3 SD. Bayangkan, 9 tahun sudah jadi profesor. Profesor itu bukan gelar, tapi jabatan, fungsional dosen atau guru. Usia 9 tahun sudah jadi dosen, profesor lagi. Kenapa bisa? Sebab sistem pendidikannya berbeda. Tapi yang saya maksudkan, anak ini anak ajaib. Sama seperti Yesus. Usia 12 tahun dia bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat. Betul? Sampai para ahli Taurat, guru-guru alim ulama, istilah Alkitabnya, bahasa Indonesia, itu kagum dengan pertanyaan serta jawaban. Jadi Yesus pada usia 12 tahun, dia bertanya kepada para ahli Taurat, dan dia juga ditanya, dan jawabannya itu mengagumkan. Ada kemungkinan besar, pertanyaan Yesus tidak bisa dijawab oleh para ahli Taurat. Dewasa ini, saudara bisa lihat di Google. Ini mengagumkan, karena memang sistemnya di sana berbeda. Di sana bisa seorang anak bisa belajar dengan memanggil guru, dosen ke rumah. Dan ada kebijakan pemerintah, kalau ada anak didapati anak ini istimewa, maka pemerintah mengutus para dosen untuk benar-benar ngajarin dia. Dan dalam waktu 9 tahun, dia sudah jadi profesor. Ini bukan cerita bohongan. Saudara bisa gunakan HP saudara, cari di Google, Sorbono Bari. Kalau di NTT namanya siapa? Nono. Sorbono Nono. Tapi Nono hanya ahli di matematika. Dan juga di apa itu? Yang itulah apa namanya? Ya, Cempua. Tapi Bari ini, dia ahli di bidang fisika, matematika, biologi, dan sebagainya. Makanya dia jadi profesor. Ajaib. Ingatan. Tapi secara umum, ingatan ini, kemampuannya, hanya 40% menyerap informasi. Jadi perlu diulang-ulang. Jangan bosan, sebab ini perintah Tuhan. Kalau kita bosan, kita itu nggak mengenal diri sendiri. Itu sebabnya, kalau kita tidak mau mengulang, banyak janji Tuhan yang Dia sampaikan dengan begitu serius, tapi kita mengabaikannya dan dibiarkan kena angin, berlalu begitu saja. Banyak janji Allah untuk setiap kita pribadi, tapi tidak bekerja oleh karena kita mengabaikannya. Ketika diajar 2 kali saja sudah bosan, kan sudah protes. Nggak tahu siapa yang mendorong saudara untuk protes. Yang jelas bukan Roh Kudus. Sebab firman Allah di dalam Yohanes 6:63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Dan firman Allah mengatakan, kalau kita mendengar informasi dari Allah, dibutuhkan pengulangan. Mungkin kita
tidak akan meminta orang yang mengajar untuk mengulangi lagi. Tapi kalau saudara ingat Mazmur 1 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah atau Taurat Tuhan siang dan malam. Itu artinya berpikir berulang-ulang. Dan kita harus memuji Tuhan, bersyukur. Sebab ketika kita memberi waktu untuk merenungkan firman Allah, kita punya guru, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa siap sedia untuk membawa saudara, membawa informasi itu kepada komponen kedua, ingatan jangka pendek. Bukan sekadar membawa kepada ingatan jangka pendek, tetapi dia bisa mengajarkan kita lebih dalam lagi. Dan kita banyak memahami, oh begitu, oh begitu, oh begitu, oh begini. Sebab Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajari saudara. Kapan dia mengajari saudara? Ketika saudara merenungkan firman Allah. Dan Mazmur berkata, saudara akan berbahagia. Gambarannya, orang yang merenungkan hidupnya, apa saja yang diingini dan dikerjakannya berhasil. Dan kehidupan orang yang berhasil senantiasa di dalam setiap usahanya digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Yang memberi dia tetap hidup segar dan bisa berbuah adalah air itu. Kalau saudara ingin berhasil, saudara butuh air, yaitu firman Allah. Renungkan itu. Sampai dia ngajarin kita. Oh, rupanya ini ya salah ya. Oh, ini benar, terus kuatkan, teguhkan, lakukan terus. Sebab hidup perjuangan, pergumulan. Tapi kita harus siap mendengar. Tuhan, Roh Kudus memberitahu. Tidak benar, tidak benar, tidak benar. Salah, salah, salah. Dan kita harus berubah. Kalau kita membaca firman Allah, kita beribadah, menjadi orang Kristen, tapi tidak mau berubah, kerugian saudara tanggung sendiri. Dan kalau saudara keras hatinya dan tidak mau berubah, tidak mau melembutkan hatinya, jangan ingin menyenangkan hati Allah. Pasti saudara gagal. Pasti Tuhan tidak bisa dibohongin. Hanya karena doa saudara. Tapi dia melihat hati. Berkenan mungkin. Karena saudara percaya kepada Yesus. Oke. Tapi perkara dia cinta kepada kita, itu urusannya berbeda. Kalau dia ingin memperhatikan, mencurahkan perhatiannya, itu beda lagi. Itu di luar daripada perkenanan. Itu area kasih, cinta. Bagaimana kita mengusahakan diri kita untuk dicintai oleh Allah kalau tidak pernah baca dan merenungkan firman Allah? Kalau hati kita tidak mau diubah. Kita punya prinsip yang begitu teguh kita pegang, padahal bukan prinsip firman Allah. So, jadi, maukah saudara melembutkan hati saudara? Maukah diubah? Ketika Tuhan ingin mengubah kita, mungkin bukan dengan cara yang lembut, bijak, apa yang kita bisa terima. Tapi mungkin dengan kata seru kali, dibentak, disakitin dulu. Cara Allah menegur, menyesah. Tapi itu karena dia mengasihi kita. Urusan bagaimana caranya itu Tuhan. Tapi ketika Tuhan berurusan dengan caranya, lembutkan hati. Amin. Kita harus membangun iman, keyakinan, pengharapan, kepercayaan bahwa menjadi Kristen hari esok akan semakin baik. Harus. Amin. Makin berhasil. Makin tua boleh. Rambutnya makin putih. Tapi makin bijak. Fisik mungkin bisa makin ini, tapi semangat.
usia 60 tahun lebih, tapi semangatnya 40 tahun. Dan dibuktikan dengan rajin berdoa setiap hari Jumat. Itu buktinya. Jalannya mungkin hati-hati Pak, nyebrang kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi rohnya makin kuat. Gitu dong. Haleluya. Maukah kita berubah? Maukah kita melembutkan hati? Ketika kita seorang Kristen melembutkan hatinya terhadap firman Allah, itu bukan cuma perkenanan. Perkenanan Allah kepada setiap kita diperoleh karena kita percaya kepada Yesus. Tapi tentang kasihnya yang istimewa didapatkan karena kita lembut hatinya. Katakan, aku lembut hatinya. Amin. Ada yang terbata-bata. Tuhan tolongi aku supaya lembut hatinya. Iya, lembutkan hati. Jangan keraskan hati. Kalau hatinya keras, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Ini pelajaran bagi anak kecil, orang tua. Haleluya. Kalau anak kita itu, perhatikan. Ya, mama juga perhatikan. Ya kan? Timbal balik semuanya. Kita semua harus melembutkan hati. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, informasi itu harus kita ulang-ulang. Kalau kita mendapatkan pengulangan dari pihak luar atau orang lain, bersyukur. Sebab kalau nggak ada orang lain, kita harus mengerjakannya sendiri, lewat perenungan. Tapi jangan malas merenungkan firman Allah. Itu kunci kebahagiaan. Kunci kesuksesan. Percayalah. Percaya firman Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, kita sudah sampai kepada memori jangka pendek. Lewat pengulangan, maka itu sudah otomatis informasi akan dibawa, diproses menuju keingatan jangka pendek. Pengulangan itu manfaatnya ke situ. Bukan karena kita bosan atau tidak. Bosan itu bukan suara Tuhan. Itu suara yang harus kita singkirkan. Suara dunia lah. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca banyak ayat atau mendengarkan banyak informasi, oleh karena penelitian membuktikan bahwa daya serap kita hanya 40%, maka kalau semakin banyak informasi yang kita pelajari, yang kita dengarkan, itu berarti menuntut perenungan lebih lama lagi. Makin banyak yang dipikirin, makin banyak waktu yang harus kita manfaatkan atau kita pakai. Kalau saudara banyak baca Alkitab, sehari misalnya 1 pasal, tidak tahu berapa poin yang harus diulang-ulang, diingat, itu informasi. Kalau sampai 5 pasal, itu berarti banyak sekali informasi. Maka logikanya, semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin banyak, semakin lama saudara merenungkannya. Barangkali bisa sampai 1 hari. Kalau saudara bacanya 1 hari, sudah menetapkan saya harus baca 5 pasal dalam 1 hari. Kalau cuma baca itu kan bisa 5 pasal mungkin katakanlah setengah jam. Tapi merenungkannya bisa sehari. Makanya Mazmur tidak salah. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi, kalau saudara ingin banyak waktu untuk saudara merenungkan. Tapi bagaimana, saya ini kan kerja, sambil kerja renungkan firman Allah. Kira-kira begitu.
Dan pikiran kita, hati kita sudah wow, ajaib. Ajaib. Pikiran Allah menjadi pikiran kita. Ngomongnya udah rohani terus, firman Allah terus gitu. Dunia berpikir berkata dikendalikan oleh pikiran. Orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam dikendalikan oleh perkataan Tuhan, informasi tadi. Oke. Nah, ketika kita sudah menyimpan informasi di ingatan jangka pendek kita, jangan berhenti. Teruskan saja. Teruskan untuk fokus. Mengulangi lagi berarti fokus, memperhatikan lagi. Tidak ada ukurannya siang dan malam pokoknya. Berulang-ulang, bahasanya Musa. Berulang-ulang. Waktu engkau duduk, waktu engkau makan, waktu engkau berjalan, waktu engkau berdiri, waktu engkau bangun. Itu ajarannya Musa. Yang dia sudah terima dari Allah. Barangkali ini yang diterjemahkan di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Barangkali. Mungkin juga tidak. Tapi intinya Tuhan sudah pasti menginginkan setiap kita menerima informasi pengajaran firman Allah dan direnungkan. Itu yang akan membuat saudara berbahagia, itu yang akan membuat saudara berhasil di dalam apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara inginkan. Saudara yakin akan hal itu? Amin? Yes. Nah, fokus perhatian kita itu memiliki kemampuan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Maksudnya gini, di dalam dunia ini banyak suara. Suara tetangga, suara suami istri, suara anak, suara orang lain, suara mesin, dan ada suara Tuhan. Fokus memampukan untuk menyingkirkan suara mesin, suara tetangga, suara alam, suara apa saja, dan hanya mendengarkan suara Tuhan. Fokus memampukan saudara untuk menyingkirkan semuanya dan membawa informasi yang saudara serap dengan sensor tadi terus dibawa kepada ingatan jangka pendek, dan fokus itu akan membawa lagi semakin dalam kepada ingatan jangka panjang atau permanen yang tidak akan hilang dan bisa dihapus dari ingatan kita. Suatu saat kita membutuhkan apa yang sudah kita serap, informasi atau prinsip atau kebenaran atau rahasia, kita tinggal buka kepada file. Dan ingatan kita bisa sampai mencari file itu di mana, di dalam hati kita. Itu yang membuat kita berhasil. Ada 3 komponen di dalam sistem berpikir saudara, kita semuanya. Pertama, sensorik, penyerap daya serap. Tapi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan itu akan kabur ke bawah angin. Tidak sempat kepada komponen yang kedua, ingatan jangka pendek. Sekali lagi perhatian. Yang kedua, setelah kita menempatkan informasi ke pikiran jangka pendek, kemudian fokus, itu akan membawa lebih dalam lagi, bukan pendek lagi tapi panjang, bahkan permanen. Istilah Mazmur 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Allah siang dan malam. Amin. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada musimnya akan berbuah. Nah, buahnya itu dia akan berbuah ketika ada memori yang ditelusuri kembali, di file. Dan itu akan dibawa kepada fakta kehidupan. Pada suatu saat, apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah. Apa yang tersimpan di dalam memori, suatu saat, kalau waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, dan penetapannya tetap Allah, itu akan berbuah dan berhasil. Jadi setiap janji kita serap, kita bawa kepada memori di hati kita, kita renungkan, suatu saat janji itu akan berbuah. Amin. Tapi janji itu sekedar janji, dan tidak akan berbuah, karena janjinya itu sudah kabur, terbawa angin, pengaruh, sebab kita tidak menyerap di komponen yang pertama. Sehingga untuk komponen yang kedua, di daya ingat, di memori kita ya kosong, nggak ada. Apalagi yang panjang, nggak ada. Nah, hati saudara itu pusat memori, pusat penyimpanan file, janji-janji Allah. Mari kita bercermin, lihat dengan hati kita sendiri. Adakah firman Allah di hati kita? Dibutuhkan perenungan. Kalau sering merenungkan, mungkin ayatnya lupa di mana, tapi tentang pernyataannya itu nggak bisa lupa. Ya kan? Dikatakan di dalam sebuah ayat, saya lupa, tapi saya ingat. Ada firman yang berkata bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Itu ada di hati kita? Atau baru dengar, masukkan di hati. Untuk hal-hal yang lain, dengan pembacaan Alkitab, banyak janji yang perlu kita simpan di hati kita. Tapi lihat sistem kerja memori kita. Ada 3 komponen. Dari sensor, kemudian sensor itu akan membawa kepada ingatan jangka pendek. Kemudian ketika kita fokus, kita bisa mengabaikan yang lain, maka informasi itu akan dibawa kepada ingatan jangka panjang. Mazmur 1 ayat 2 dipertemukan, diparalelkan dengan Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan 7. Kalau saudara mau baca lebih lagi, lebih bagus. Saya ingin menutup dengan satu ayat. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, firman ya, yang kita renungkan, yang kita pelajari, yang membuat kita berbahagia dan berbuah di dalam segala yang kita kerjakan. Di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1, 2, 3, di dalam Ulangan 6 ayat 6, 7. Bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Intinya, ketika saudara merenungkan firman Allah, saudara sedang merenungkan Yesus. Tapi seberapa banyak di antara kita mengabaikan firman Allah? Itu sebabnya kita masih dalam posisi sebagai berkenan karena iman, tapi belum kepada posisi sebagai orang yang dicintai Tuhan, the beloved people of God. Maukah kita menjadi anak-anak kesayangannya yang dicintai oleh Tuhan? Kalau kita mendapatkannya, kita akan bersyukur kepada Dia, sebab Dia penuh kasih karunia.
Dan kasih karunia-Nya itu akan bekerja lewat kebenaran. Kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menuntut kasih karunia kalau tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab dia penuh dengan kasih karunia, tapi jangan lupa kebenaran. Dia penuh dengan kebenaran. Dia tidak pernah melakukan tindakan salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kita sudah mendapatkannya, amin. Namun demikian, belum berhenti di situ. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan mencintai kita lebih daripada sekedar berkenan. Dan kalau saudara cinta seseorang, ada satu dorongan untuk memberi sesuatu, membuat orang yang saudara cintai senang, berbahagia. Saudara ingin bahagia, usahakan perkenanan yang lebih lagi. Bukan hanya karena iman saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati dan saudara sebagai umat ketebusannya, tetapi hidup dalam kebenaran. Maka kasih karunia-Nya itu yang penuh itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita semuanya bergumul untuk ke situ, amin. Nah, ini caranya. Perhatikan. Saudara bisa renungkan, nanti bisa dibahas di Komsel. Untuk lebih memahami, jangan lupa tonton videonya. Ulangi lagi. Amin. Saya sendiri kadang-kadang belajar lagi daripada khotbah yang saya sampaikan. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Lembutkan hati saudara, bawa perenungan saudara semakin dalam kepada sampai apa yang saudara renungkan masuk ke dalam ingatan atau memori jangka panjang, permanen. Mau tidak mau dia akan berbuah suatu saat. Sabar. Suatu saat saudara pasti akan berubah. Saudara, kalau berani, suatu saat saudara akan menjadi anak orang-orang yang berhasil. Orang yang berkelimpahan. Orang yang kaya. Kalau kita bisa merohanikan yang kaya. Bahasa kaya, bahasa rohaninya adalah kelimpahan. Amin. Ya, siapa ingin berkelimpahan? Haleluya. Anak-anak ingin berkelimpahan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya firman Allah terus berbicara, bergaung di dalam setiap hati kita. Kita berdoa. Bapa, Engkau begitu ajaib. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Tahu. Kami juga mengenal diri kami sendiri sebagai orang umat ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Namun, Engkau mau di dalam keterbatasan kami yang kami sadari, kami masuk kepada satu dimensi yang tidak terbatas, yaitu ketika kami menyatu dengan firman-Mu. Firman-Mu berkata, jika Engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang Kau kehendaki dalam nama-Ku, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam hal ini, Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allah yang begitu baik. Engkau ajaib. Firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa membawa kami kepada level pertumbuhan iman kami, pertumbuhan ekonomi kami, pertumbuhan dalam pengenalan kami akan Engkau. Beribadah yang ajaib, mengagumkan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.